Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi Ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab, misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada
Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kaulah yang ku cinta.
Yesus.
sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi siang yang indah ini Bapa. Engkau sudah membawa anak-anak-Mu semua ke rumah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Baik yang ibadah onsite maupun yang ibadah online Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami semua dari bangun tidur sampai membawa kami ke tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Bapa. Engkau sudah mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Bapa. Baik BL Singer, pemusik, semua pembantu OHP Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu siang hari ini Bapa. Kami percaya pengurapan kasih-Mu sudah turun Tuhan atas Mas Andre yang akan menyampaikan Tuhan isi hati-Mu. Biarlah sabda firman-Mu Bapa boleh kami tangkap, boleh kami terima Tuhan sebagai kekuatan dan rema bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati pekerjaannya Mas Andre, Kau berkati Tuhan keluarga, anak, istri, semuanya Bapa. Tutup bungkus dan kuasa darah Yesus Bapa. Biarlah firman yang ditabur Bapa boleh terus Tuhan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, gembala sidang kami Bapak Niko Nyotora Harjo Bapa, beserta wakilnya Tuhan, dan karayon kami beserta staf pengembalaannya Bapa. Oh berkati Tuhan seluruh keluarga besarnya, seluruh keluarganya Bapa. Kau pakai lebih lagi khususnya Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Kau berkati kesehatannya, pekerjaannya dan pelayanannya. Dan khususnya Bapa, kami berdoa untuk gembala kami yang terkasih, Bapak Sunardi Bahri Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati, memberikan gembala yang rendah hati Tuhan, yang Kau percayakan untuk menggembalakan di Pondok Aren ini Bapa. Oh Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, kewahyuan baru Bapa, turun atas gembala kami Pak Sunardi Bapa, untuk Tuhan mengembalakan domba-dombanya Tuhan di Pondok Aren, untuk boleh naik ke Gunung Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Jen sebagai pendamping, Kau berkati putranya Tuhan, bahkan mantu dan cucunya Tuhan, serta keluarga besarnya Bapa. Tutup bungkus Pak Sunardi dimanapun Pak Sunardi berada Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para diakon-diakonis Tuhan yang setia Tuhan melayani Engkau Bapa. Pendoa-pendoa syafaat semuanya Bapa, bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Juga 5 generasi di tempat ini Bapa, dari bayi-bayi yang masih ada di kandungan Tuhan. Oh ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Oh bayi-bayi semuanya Bapa, anak-anak sekolah minggu, GCQ, dewasa muda, bahkan orang tua Bapa. Kau sangat mengasihinya. Oh Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami juga terus membawa jemaat-Mu Tuhan yang setia Tuhan. Oh Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan sabda firman-Mu Bapa. Kami percaya mereka datang, mereka pulang tidak sama dengan mereka datang Tuhan. Mereka membawa berkat yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan atas jemaat-jemaat semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, Salom generasi Yeremia. Oh damai sejahtera turun atas semua generasi Yeremia. Generasi Yeremia khususnya yang ada di Pondok Aren akan Kau pakai terus Tuhan dalam Tuhan. Oh Tuhan menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa. Oh di era Pentakosta ketiga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan, Kau tutup bungkus perlindungan kuasa darah Yesus atas generasi Yeremia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia khususnya Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Salam Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia. Oh damailah Indonesiaku Tuhan, damailah Indonesiaku Tuhan, damailah
pertobatan Tuhan. Gelombang pertobatan turun atas Indonesia Bapa. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan Indonesia Bapa. Oh ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mau memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta Wakil Presiden, dan jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai RT RW di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa dari sekarang Bapa, dalam Pilpres 24 nanti Bapa, berikan roh keamanan Tuhan, berikan roh keamanan Bapa. Oh berikan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Presiden yang terpilih adalah pilihan-Mu sendiri Bapa. Oh Tuhan, Presiden yang jujur, yang seturut dengan kehendak-Mu, yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami minta roh keamanan yang ada di Indonesia Bapa. Kami patahkan segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan oleh semua Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Apabila Tuhan, oh Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, oh mohon pengampunan boleh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sempurnakan setiap doa-doa kami Bapa. Biarlah kami selalu mendengar suara-Mu Bapa. Khususnya di saat, oh Tuhan, firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu disampaikan. Sendengkan telinga kami, jelikan mata rohani kami, untuk kami menangkap Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Melalui hamba-Mu yang sudah Kau urapi pagi hari ini, akan Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat GB Pondok Aren, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mau puji dan Tuhan lebih lagi bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah demi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang siap terima berkat Tuhan yang baru katakan amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah hari
baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama sambil katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Boleh berikan shalom satu dengan yang lain. Tos kiri kanannya biar shalom. Shalom. Biar agak panas gitu. Oke. Haleluya. Sudah? Sudah 100 orang? Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku sangat mungkin bagimu. Hanya Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Hadirat-Mu nyata yang kami rasakan di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu memerdekakan kami. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Berkati kami dengan hati seorang murid Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar, itu kami tambatkan dalam hati kami. Dan kami melakukannya. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dengan hikmat pengertian yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Thank you. Shalom semuanya. Suara saya cukup jelas ya. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Ini bulan ini kita tahu kan temanya apa? Dari Om Sunardi? Kasih karunia. Kasih karunia ini gampang-gampang susah jelasinnya. Karena memang gampang, tapi beberapa orang menganggapnya susah. Karena kita sebagai manusia dibesarkan dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini kita angkat, saya mau belajar, kita mau semua belajar agak harus diikuti dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jadi mohon untuk tidak membuka handphone, karena harus. Kalau misalkan di tengah-tengah luput, khawatirnya salah gitu. Tahu perbedaan antara kebohongan sama ini apa? Itu nantilah. Ini panjang banget soalnya. Jadi mohon supaya handphonenya ditutup dulu. Kita mau buka-bukaan di sini. Jadi Matius 5 ayat 16 sampai 20. Matius 5 ayat 16 sampai 20. Saya mau kita semua belajar mengenai hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah kasih karunia. Saya mau tanya dulu nih di sini. Siapa yang dari kita yang hidup di bawah hukum Taurat? Coba angkat tangannya. Puji Tuhan. Coba di kita yang hidup di bawah kasih karunia, siapa? Coba angkat tangan. Ya, yang nggak angkat tangan, saya nggak tahu hidup di mana. Gitu. Karena pilihannya cuma dua. Kalau nggak hidup di bawah hukum Taurat, ya di kasih karunia. Jadi hanya dua itu. Nah, apa itu kasih karunia? Kadang-kadang kita agak salah nih di sini. Kadang-kadang ketika kita baca ayat, kita comot, terus kita ajarin. Saya menjadi korbannya. Ketika saya comot satu ayat, terus takut nih ngajarin. Khawatirnya saya menghilangkan satu iota dari hukum Taurat nih. Apalagi mengajarkan di sekolah minggu. Waduh, jadi setelah khotbah saya langsung merenung, takut.
Nah, ini kita akan belajar sedikit, bukan soal mengajar, tapi mengenai hukum Tauratnya. Matius 5 ayat 16 sampai 20, langsung ya, saya bacain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Langsung lanjut aja. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saya berhenti di sini dulu. Pasal 19 ini yang dulu sering saya berpikir, waduh bahaya nih, kalau satu iota aja tempatnya paling bawah. Kalau saya ngajarin hidup di bawah kasih karunia, bukan hukum Taurat, kan nggak mengajarkan 10-10-nya. Bisa jadi hidupnya di basement gitu. Di surga tapi di basement gitu. Ini satu iota loh. Nah, maksudnya bagaimana? Ini masih pendahuluan ya, firman utamanya belum saya munculin. Nanti firman utamanya ada di ayat yang ayat yang berbeda. Jadi maksudnya gimana sih Kak? Nah ini saya minta semuanya fokus, karena ini agak susah-susah gampang. Maksudnya gimana sih Kak? Kenapa kita harus tidak boleh menghilangkan hukum Taurat? Coba kita masuk di ayat yang ke-18. Masuk di ayat yang ke-18. Maksudnya ini adalah gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Kuncinya di situ ternyata. Sebelum semuanya terjadi. Apa yang semuanya terjadi? Dulu saya berpikir, oh nanti sampai akhir zaman, karena sebelumnya semuanya terjadi. Ternyata bukan itu. Ternyata kuncinya ada di ayat sebelumnya lagi. Coba kita buka lagi di ayat ke-18, di 17. Ternyata kuncinya di sini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Aku di sini siapa? Tuhan Yesus. Artinya gini loh. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita pasti menghakimi sana sini tuh. Kenapa Tuhan Yesus selalu ngangkat hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat? Sebetulnya Tuhan Yesus tuh nggak mau mendowngrade hukum Taurat, tapi ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat itu mendowngrade hukum Taurat. Kenapa mendowngrade? Hukum Taurat bilang jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus bilang itu bukan hukum Taurat. Jangan membunuh itu bukan hukum Taurat. Yang hukum Taurat sebenarnya adalah kalau kamu benci sama saudaramu, itu sudah membunuh. Itu hukum Taurat. Siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa melakukannya? Gak ada yang bisa. Karena itu Tuhan Yesus datang. Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Nangkap? Nangkap ya, kita semua nangkap ya. Tuhan Yesus datang ke bumi karena Bapa tahu manusia nggak bisa nih menggenapi hukum Taurat. Karena kalau kita melakukan hukum Taurat, siapa yang hidup di bawah hukum Taurat, dia harus melakukan berapa? 10 hukum Taurat. 10 loh. Kak, tapi kan aku hari ini nggak bohong. Aku hari ini ibadah. Aku hari ini belum 10 loh itu. Bayangin. Grade-nya tuh lebih tinggi. Bukan hanya membunuh. Kak, aku kan nggak membunuh. Iya, tapi kamu membenci saudaramu. Itu sama dengan membunuh, kata Tuhan. Itu kita nggak mau mendowngrade hukum Taurat. Hukum Taurat tuh mulia.
dimuliakan. Tuhan Yesus tuh selalu memuliakan hukum Taurat. Karenanya dia selalu bilang, kalau kamu hidupmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, kamu gak akan masuk surga. Loh, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Siapa? Karena itu disebut apa? Kabar baik. Kabar baik. Kenapa? Karena ini kabar sukacita. Kabar baik buat kita semua. Kenapa kita jadi orang Kristen terus malah takut? Terus malah takut nanti kalau bertindak gimana? Terus malah di rumah aja deh. Doa, nyanyi, nembah, tapi gak mau komunikasi. Gak mau sosialisasi. Loh gimana kita mau menyalurkan kasih? Gimana kita mau belajar memaafkan kalau gak ada yang dimaafkan? Gimana kita belajar memberi kalau kita gak ada yang diberi? Makanya manusia menajamkan manusia. Ini bukan soal lu salah masuk surga, neraka lu, bukan. Tapi masalah perubahan pola pikir. Bagaimana kita menjadi serupa sama Tuhan. Baliklah ke tadi. Terus Kak, siapa yang bisa masuk surga? Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat? Siapa Kak? Kita semua nggak mampu. Saya yakin nggak ada yang mampu nih. Coba, siapa yang mampu melakukan hukum Taurat? 1 hari aja, hari ini aja. Siapa? Kita nggak mampu, karena kita mendowngrade hukum Taurat sebetulnya ya. Kita nggak membunuh. Tapi kalau kita membenci saudara kita sudah membunuh. Terus Kak, aduh aku butuh pertolongan deh Kak, aku nggak mampu Kak melakukan hukum Taurat, aku habis lah Kak, aku nggak mampu ini. Terus bagaimana nasibku Kak? Karena itu Tuhan datang di ayat 17 ini. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Menggenapinya. Loh, terus kan yang genapi Tuhan Yesus. Iya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan selamat. Karena itu kita disebut lebih daripada pemenang. Artinya apa Kak? Pernah nggak bertanding? Lari gitu ya. Lari, kalau lari pemenangnya ya cuman 1 ya. Cuman 1, itu pemenang. Kalau dia lari terus, lari, yang lainnya ketinggalan, dia sendiri, yes menang. Itu disebut pemenang. Tapi kalau yang lari ini Tuhan Yesus, lari terus menang, yes. Yang disebut pemenang kita. Kita lihat dong, kita menang. Itu disebut kita lebih dari beberapa pemenang. Yang tanding Tuhan Yesus, yang berperang, yang bertinju Tuhan Yesus, yang dinyatakan menang kita. Yang menggenapi Tuhan Yesus di kayu salib untuk nebus dosa-dosa kita, yang menang siapa? Kita. Itu disebut kasih karunia. Itu disebut kabar baik. Kenapa saya mau mengangkat ini dulu? Karena ayat yang setelahnya kita akan mengerti apa itu kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari. Kita tuh sering mendowngrade ya. Kita berpikir kita lebih dari yang lain. Kita ibadah rajin. Kita jam 9 misalkan ya. Kita ikut doa ini, doa itu, doa ini. Merasa orang kudus. Sebetulnya enggak. Karena kita mendowngrade sebetulnya hukum Taurat. Jadi yang saya mau bilang di sini, jangan kita seperti ahli-ahli Taurat. Mendowngrade hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mulia. Kita baca ayat selanjutnya. Jadi kita tuh harus hidup dalam kasih karunia. Kalau hukum Taurat itu bedanya gini. Hukum Taurat tuh pasti udah ngerti lah ya. Hukum Taurat tuh kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita melakukan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu hukum Taurat. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu buat kita, itu namanya kasih karunia. Kasih karunia. Kalau kita hutangnya udah dibayar, misalkan gini ya, saya makan sama Om Sunardi, ini paling seneng saya kalau makan sama Om Sunardi nih. Kenapa? Lagi makan enak-enak, terus selesai, ayo kita pulang. Loh Om, bilnya mana? Tagihannya mana? Oh nggak apa-apa, sudah dibayar. Selalu makan sama Om Sunardi pasti dibayarin. Pasti dibayarin. Kalau Om Sunardi sudah membayar lunas,
Saya perlu membayar lagi nggak? Enggak. Karena yang sudah membayar siapa? Om Sunardi. Saya nggak perlu. Itulah namanya kasih karunia. Nggak mau, saya mau bayar lagi gitu. Ya nggak bisa, karena sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas. Itu artinya Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Bukan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Perbuatan baik kita tuh seperti kain kotor, tau nggak? Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita nggak bisa menjadi lebih suci dengan perbuatan baik kita gitu. Karena seperti kain kotor aja. Tapi Tuhan yang melakukan sesuatu untuk kita. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya kabar baik. Kita lebih daripada pemenang. Kita dinyatakan menang, padahal kita nggak bertanding, kita nggak perang gitu. Yang perang Tuhan Yesus, kita yang dinyatakan pemenang. Nah, ayatnya yang kita lanjut ya, ayat yang keberapa tadi? 21. Ayat yang ke-21. Ini kenapa Tuhan, saya bilang tadi, ahli-ahli Taurat mendowngrade hukum Taurat. Kamu telah mendengar, saya bacain di sini ya, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Gak ada tapi-tapian, harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, tadi saya bilang benci ya, ini marah. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bayangin, itu sebetulnya hukum Taurat. Tapi di downgrade sama ahli-ahli Taurat. Supaya apa? Dia mendowngrade sampai level di mana mereka bisa melakukan. Di mana mereka bisa melakukan. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus tuh mau mengajarkan bahwa nggak ada yang bisa melakukan. Dia memuliakan hukum Taurat. Nggak ada loh yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya kita butuh Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Makanya Tuhan turun ke bumi. Karena apa? Karena dia tahu kita semua nggak mampu melakukan. Dia turun ke bumi, dia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita semua. Dia melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Saya lanjutkan lagi, ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini mulia banget kan hukum Taurat. Tuhan tuh mau jelasin, hukum Taurat tuh seperti ini loh. Tapi kan aku nggak ini, nggak itu, aku udah melakukan 9 hukum Taurat. Nggak bisa, cincalah satu, nggak apa-apa lah, satu aja nggak bisa, harus 10-10-nya. Siapa yang masih hidup di bawah hukum Taurat harus melakukan 10-10-nya dan nggak bisa di downgrade-nya. Dan nggak hanya membunuh aja. Kadang-kadang kan kita nggak mau membunuh karena takut di penjara. Tapi kalau kita membenci kan nggak di penjara. Kita sering membenci gitu. Tapi padahal firman Tuhan bilang, baik yang membunuh atau marah, itu sama-sama membunuh gitu. Jadi nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kebaikan Tuhan. Nah, ini baru permulaan. Kenapa saya harus menjelaskan mengenai pengertian kasih karunia? Karena untuk mengerti firman yang selanjutnya, kita harus ngerti dulu kasih karunia. Amin? Kita lanjut, masih bisa ya? Kita satu ayat sebelum kita masuk ke utamanya. Biasa kalau hamburger itu kan ada permulaan, roti, terus daging, terus roti lagi. Ya, ini baru masuk ke sayurannya lah. Sayurannya Roma 5 ayat 19. Jadi lapar. Siapa yang lapar sih? Roma 5 ayat 19. Sebab jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Benar? Satu orang, ketaatan satu orang. Ketaatan siapa?
Tuhan Yesus, dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh ketaatan satu orang, semua orang, siapa semua orang itu? Semua yang percaya kepadanya. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang benar. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Kita semua disebut orang benar, kata firman Tuhan. Kita semua adalah orang benar. Kita enggak layak, tapi kita disebut orang benar. Kita tuh enggak layak, siapa kita? Kita tuh enggak layak, tapi kita disebut orang benar karena ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang kita menjadi orang benar. Itu adalah kabar baik yang harusnya kita sampaikan ke banyak orang. Aku ada kabar baik loh. Aku ada kabar baik loh. Tapi kadang-kadang kita tuh malah berkutat sama kita sendiri. Jangan-jangan nanti aku sendiri ditolak. Bukan. Kabarkan kabar baik gitu. Kabarkan kabar baik. Ini kabar baik loh, benar-benar kabar baik. Kadang-kadang kita aja, manusia ini gampang sebetulnya. Segampang itu, iya. Cuman manusia aja yang buat susah kadang-kadang. Padahal segampang itu gitu. Karena ketaatan satu orang, bukan ketaatan kita. Ketaatan satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Kita cukup percaya sama orang Tuhan Yesus. Nah, contohnya di sini, yuk. Kita masuk di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Baru ini dagingnya. Jadi stay tune. Stay tune. Masih stay tune semua ya. Stay tune. Ini dagingnya. Ini yang penting. Ini yang mau sampai sampaikan. Jangan sampai makan sayurannya aja, tapi dagingnya enggak gitu. Oke, saya bacain. Biar saya bacain ya, nanti multimedia ngikutin aja. Ayat 20, ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi. Ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengukah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku ketika hari malam. Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Berapa orang yang dipanggil? Berapa kali Tuhan memanggil? 5 kali. Ingat, 5 ya? 5 kali. Ini bukan sulap, bukan sihir. Enggak ya, enggak ada. 5 kali Tuhan Yesus memanggil. Panggilan pertama, kita balik ke ayat yang pertama, yang ke-6 pertama. Ada ternyata, saya nangkapnya, ternyata dari 5 panggilan ini ada perbedaan. Ini kuncinya. Ternyata ada perbedaan loh. Perbedaannya apa? Kita masuk ke ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, setelah itu ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Perbedaannya di sini. Ada apa? Sepakat. Ternyata panggilan pertama yang jam 7 pagi itu terjadi perjanjian. Terjadi kesepakatan. Terjadi kesepakatan. Artinya kamu mau dibayar 1 dinar? Mau? Oke. Bayar. Terjadi kesepakatan. Dia kerja. Yang kedua, ketiga, keempat, saya nggak usah bacain. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia bilang, gini, kita buka aja deh. Ayat yang keempat.
Ayat yang keempat, Maika. Oh, masih jalan ya? Masih jalan, sebentar. Kita harus sabar. Kasih itu sabar. Ya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ada kesepakatan enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Jadi, yang jam 7 pagi, dia pergi karena ada kesepakatan. Ada perjanjian, dia pergi, dia bekerja. Ya aku dibayar 1 dinar nih. Aku mau dapat 1 dinar nih, karena aku mau dibayar, aku mau kerja nih. 1 dinar di kebun anggurnya. Karena aku mau dibayar 1 dinar kerja. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, datangnya apa? Dia nggak ngarepin 1 dinar. Yang dia harapin apa? Kepantasan, kemurahan hati dan kebaikan tuannya saja. Dia bekerja. Sama nggak kerjanya? Sama. Tapi sikap hatinya, sikap attitude-nya itu yang beda. Yang pertama dia kerja karena ada transaksional di situ. Karena ada kesepakatan di situ. Tapi yang kedua, 3, 4, 5, mereka bekerja mengharapkan kemurahan hati dan kebaikan tuannya saja. Thank you. Tes. Masih jelas? Jelas ya? Jadi yang kayaknya enak yang tadi deh. Kayaknya enak yang tadi deh. Ini harus agak-agak teriak sedikit gitu. Nah, yang 2, 3, 4, 5 tadi mengharapkan kebaikan tuannya. Dia hanya mengharapkan kemurahan tuannya saja. Dia nggak ngarepin apa-apa. Dia tahu dia nggak layak, dia hanya kerja untuk mengharapkan kebaikan dan kemurahan hati tuannya saja. Dan saya tanya lagi di kita semua, siapa yang seperti orang jam 7 pagi? Kak, sorry ya, maaf ya Bapak Ibu, saya panggil Kak, karena biasa ngajar di sekolah minggu dan GC. Kak, saya udah berdoa ini itu, tapi kok yang diberkati dia. Saya udah berdoa 2 jam, 3 jam, dia hanya 5 menit. Kok yang diberkati dia? Tuhan, aku udah melakukan ini, doa itu, doa itu. Yang diberkati kok dia? Ngerti maksud saya? Karena dia menganggap tuannya itu, dia transaksional. Kalau saya melakukan ini, Tuhan harus melakukan ini dong. Kalau saya melakukan ini, Tuhan lakukan ini dong. Kalau saya melakukan ini, Tuhan lakukan ini dong. Kok nggak diberkati? Saya udah persembahan banyak loh Kak. Tuhan, kok aku nggak diberkati, yang diberkati malah sebelah? Karena kita sikap hatinya masih transaksional sama Tuhan. Karena kita masih punya kesepakatan sama Tuhan. Karena sikap hati kita mengharapkan kesepakatan sama Tuhan. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, dia bekerja aja karena dia hanya mengharapkan kemurahan hati Tuannya sama kebaikan Tuannya. Tapi saya nggak bilang jangan doa ya. Itu makanya harus fokus. Jangan tidak berdoa. Kalau misalkan saya, kalau udah seneng sama Tuhan, kalau udah cinta sama Tuhan, kata Pak Waluyo waktu itu, dimanapun, kapanpun berdoa. Mau dalam kondisi apapun berdoa. Karena saya cinta sama Tuhan. Itu enggak mau 5 menit, mau 1 jam enggak berasa. Tapi kalau misalkan kita berdoa karena kita mau mengharapkan sesuatu, pasti lama. Benar enggak? Wah, lama banget sih nih. Pendetanya lama banget nih. Khotbahnya, aduh doanya lama banget nih. Ini udah 5 menit nih. Ini kok doa syafaat aja lama banget ini, aduh. Karena kita transaksional, karena kita mikirnya, kita berpikir kalau melakukan ini dapat ini dong. Kalau melakukan ini dapat ini dong gitu. Siapa yang masih seperti itu? Itu namanya masih hidup di bawah hukum Taurat. Masih hidup di bawah hukum Taurat. Dikasih enggak sama Tuhan? Dikasih. Tapi Tuhan itu gini,
kalau itu tadi kita bekerja atas dasar kesepakatan, Tuhan tuh nggak punya kesempatan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan hatinya. Ngerti nggak? Tuhan tuh nggak punya kesempatan untuk menyatakan kebaikannya. Karena Tuhan bilang, aku ini murah hati. Kata Tuhan, aku ini murah hati. Contohnya, aku ini baik. Apapun yang keluar dari aku pasti baik dong. Kalau aku murah hati, pasti senangnya apa? Memberi. Tuhan tuh senangnya memberi. Karena dia sebutkan, aku murah hati. Tuhan sebutkan, kalau orang lain yang sebutkan, kita percaya bisa enggak, bisa iya gitu. Pulang dari ini 100 juta masing-masing. Pasti enggak percaya, karena saya yang sebutkan. Kalau Tuhan yang sebutkan, percaya enggak? Kenapa kita enggak percaya? Kita lanjut ya. Tadi ayat yang ke mana? Ayat yang selanjutnya aja. Yang tadi terakhir, ayat yang selanjutnya. Oke? Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya kita akan nggak bisa dapat kebaikan Tuhan. Yang kita dapat ya hitung-hitungan itu sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan gitu. Itu yang mau saya bilang. Hidup kita jangan di bawah hukum Taurat, tapi hidup kita harus di bawah kasih karunia. Kenapa kita melakukan ini? Iya Tuhan, karena hutangku sudah dibayar. Kalau aku sudah dibayar lunas, gini ya, saya tuh punya utang sama Tuhan. Saya tuh punya utang besar banget sama Tuhan. Harusnya saya tuh masuk neraka misalkan. Harusnya saya nggak bisa bayar utang. Tapi Tuhan tiba-tiba langsung sini. Saya gratisin, saya bayarin kayak Om Sunardi tadi. Saya bayarin sehingga saya nggak perlu bayar. Saya udah dilunasi nih. Terus ada teman saya datang marah-marah sama saya. Oh kamu itu gini-gini. Dia utang 100.000 gitu. Bayar dong. Marah-marah sampai ninju-ninju gitu. Artinya dia masih belum hidup dalam kasih karunia. Kita udah dilunasi utang kita. Sebaiknya sikap kita melakukan itu juga kepada yang lain. Makanya kasih itu harus mengalir. Kasih itu harus mengalir. Kalau kasih nggak mengalir itu sama seperti laut mati. Kalau laut mati itu dia kumpulin aja. Dia terima sini. Terima. Tapi jadinya laut mati karena dia terlalu banyak terima dan tidak menyalurkan. Karena dia sudah dilunasi utangnya, tapi dia narik utang dari orang lain. Kata Tuhan apa? Campakkan dia dalam api yang menyala-nyala. Iya kan? Kalau kita udah dilunasi utangnya, orang lain yang berutang sama kita, ya kita lunasi aja lah. Kita udah dilunasi misalkan 1M, misalkan ya, ini dalam hitungan MM-an ya. 1M, orang punya utang 100.000, ya udahlah kasih aja, gratisin aja. Kita udah dilunasi 1M. Masa kita punya utang 100.000 kita tarik-tarik? Gitu loh. Jadi hiduplah di bawah kasih karunia. Lanjut di ayat yang ke-9. Maka datanglah mereka. Nah ini kita lanjut. Ini penting nih. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka ayat yang 10 ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Jadi Tuhan bilang gini, Tuan tanahnya bilang gini. Coba panggil yang kerja tadi, yang jam 5. Yang jam 5 tadi datang. Dikasihlah 1 dinar. Terima kasih ya. Gitu. Wih seneng kan, 1 dinar. Wah berangkat. Yang bekerja dari jam 7 dia lihat, wah dari jam 5 aja dia dapat berapa? 1 dinar. Saya kerjanya jam 7, pasti dapatnya 9 dinar nih atau 8 dinar minimal nih. Wah gitu kan, seneng ngarepin lebih. Terus datang jam 4, datang jam 3, oh ya kasih lagi 1 dinar. Datang lagi yang kedua, 3, kasih lagi 1 dinar. Begitu yang pertama tadi, sangkanya dia mendapat lebih banyak. Wah saya mau dapat lebih banyak nih. 1 dinar.
Begitu dikasih dia langsung gini, bos, sorry nih, kayaknya ada kesalahan deh. Yang tadi jam 5, jam 2.34, 5 dikasih 1 dinar. Saya yang dari pagi kok dikasih 1 dinar juga. Bos, salah nih kayaknya. Salah. Nah ini yang penting nih, ini jawaban Tuhan. Kalau kita kayak gitu sama Tuhan, Tuhan jawab gini nih. Kalau kita, Tuhan bentar deh. Tadi yang datang tepat waktu saya, peer-nya. Yang ini telat nih. Yang doa saya tepat waktu terus. 1 jam sebelumnya saya udah datang, udah doa duluan. Yang itu baru datang telat. Kok dia sih yang, kok sama sih berkatnya gitu. Kok sama sih gitu. Sebentar Tuhan, kok gitu sih? Salah saya apa Tuhan gitu. Apa Tuhan? Terus dia mulai menebarkan, oh itu tuh, tunjuk-tunjukkan gitu. Tunjuk-tunjukkan. Karena iri hati tadi, tunjuk-tunjukkan. Nah Tuhan jawab gini. Nah kalau kita kayak gitu, Tuhan akan jawab gini. Ayat yang ke-11. Nah, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Itu yang tadi saya ceritakan. Ayat yang ke-12. Bersungut-sungut ternyata dia. Karena mereka merasa lebih banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ingat, kalau hidup di bawah hukum Taurat seperti itu. Dia merasa melakukan lebih banyak daripada orang lain. Tapi kenyataannya Tuhan kasih sama. Katanya, ini kata Tuhan ya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja, ini yang komplain tadi. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat yang ke-13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tuhan salah enggak? Enggak, orang tadi sepakat udah tanda tangan kontrak. Tuhan salah? Enggak. Tuhan tuh adil, dia ngasih 1 dinar sesuai kesepakatan. Tuhan salah enggak? Adil enggak? Tuhan adil. Ya, dia kasih 1 dinar sesuai perjanjian. Coba lanjut ayat yang ke ayat yang ke-14 ya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hatimu? Irikah hatikah engkau? Karena aku murah hati. Tuhan di sini jelas-jelas bilang, aku murah hati. Jadi kalau kita sekarang pilih yang mana deh? Itu kan ada 2 kelompok ya. Oh yang jam 7 atau yang jam 5. Kalau yang jam 5 kerjanya nggak ngarepin apa-apa loh. Kalau nggak dibayar pun harusnya, nggak lah pasti Tuhan bayar gitu. Harusnya oke gitu karena dia nggak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau yang jam 7 ya sesuai dengan perjanjian itu. Bedanya apa? Bedanya gini, kalau Tuhan lihat di sini, Tuhan tuh kan murah hati ya. Tuhan tuh pengen, kalau namanya saya tuh pemain bola, pasti hobinya main bola kan. Misalkan, kalau saya pebasket, pasti hobinya main basket. Kalau saya informatika, pasti sukanya komputer gitu. Ketika Tuhan bilang aku tuh murah hati, pasti dia suka memberi. Pasti dia pengen menyatakan kebaikannya. Tapi kalau ini sudah berhitung-hitungan sama kita, dia udah bilang, Tuhan aku dapat 1 dinar ya, awas ya nanti. Pokoknya aku doain nih, aku harus dapat ini gitu. Tuhan tuh gak bisa menyatakan kebaikannya. Tuhan tuh gak bisa menyatakan kemurahannya. Dia tidak punya kesempatan untuk menyatakan itu. Ya kan? Dia tuh pengen, aduh aku tuh pengen memberkati kamu. Aku tuh pengen. Tapi dia langsung sudah strict. Tuhan awas ya, aku udah gini nih, aku mau dapat ini nih gitu. Tuhan gak dikasih kesempatan untuk menyatakan kasih, kemurahannya,
kebaikannya. Tapi dengan yang ini, Tuhan kasih kemurahannya. Dia limpahkan kemurahan, kebaikannya. Karena dia murah hati. Karena dia murah hati. Hiduplah oleh kasih karunia, di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Hiduplah di bawah kasih karunia yang setiap hari mengharapkan kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan, aku melakukan ini karena aku cinta Engkau. Aku melakukan ini karena aku mengasihi Engkau. Karena aku mengharapkan kebaikan dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, aku melakukan ini semua bukan karena aku mengharapkan apa-apa. Aku gak mau transaksional. Doa-doaku tuh gak mau transaksional, tahu kan? Doa ini harus dijawab ini, ini. Tapi aku mau hubungan sama Engkau. Aku tuh mau menyatakan cintaku sama Engkau. Aku melakukan semua ini untuk untuk Engkau sendiri Tuhan. Kalau kita udah melihat, Tuhan melihat itu, Tuhan melihat anaknya seperti itu, waduh, kemurahan hati dan kebaikan Tuhan pasti langsung lewat gitu. Ini kasih. Lihat kan, anak kita aja kalau kayak gitu pasti kita kasih lebih gitu. Pasti kasih banyak. Nah, mari kita semua, saya hanya mau bilang gini, jangan pernah mengikat Tuhan. Kalau Tuhan diikat, seolah-olah Tuhan berhutang sama kita. Kalau kita ngikat Tuhan, seolah-olah dia berhutang sama kita karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, Tuhan gak bisa menyatakan kebaikannya. Tuhan gak bisa menyatakan kemurahannya. Karena saat kita mengikat Tuhan ya itu, Tuhan tuh gak punya kesempatan. Mari kita berdiri semua, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Karena Engkau baik, Tuhan. Karena Engkau murah hati. Hanya karena kebaikan-Mu sajalah kami bisa berdiri di sini. Semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sajalah. Semuanya Tuhan. Bapak, kami mau hidup di bawah kasih karunia-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Kau sudah membayar hutang-hutang kami. Terima kasih Kau telah melayakkan kami. Menjadikan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami enggak layak tapi Kau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada-Mu untuk menyatakan kemurahan hati-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Tidak terkecuali semuanya Tuhan, yang pelayan-Mu ataupun jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Biar semua kami boleh hidup merdeka saat ini Tuhan Yesus. Biar kami boleh hidup atas dasar sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Biar kami boleh menyatakan kasih kami kepada mereka Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melihat perubahan yang dalam hidup kami Tuhan. Karena kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Karena kami hidup mengharapkan kemurahan dan kebaikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Ketahuilah bahwa itulah Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Berulang kali saya mau katakan, Tuhan gak mau kita sakit. Tuhan gak mau kita susah.
Amin. Dia mau memberkati kita semuanya. Bahkan apa yang kita tidak minta, bahkan kita tidak doakan, Dia sediakan bagi kita semuanya. Amin. Itulah kasih karunia Tuhan yang ada pada kita. Amin. Amin. Jangan berhenti mengasihi Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Jangan transaksional dengan Tuhan. Karena sungguh kita tidak akan pernah mampu menebus semuanya dosa-dosa kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Kasih setiap nafas yang boleh kita tarik. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Yang memberikan hidup bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Andrei. Haleluya. Saya percaya kalau kita menerima, tahu, menyadari sepenuhnya apa yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita semuanya. Pada saat Dia tergantung di atas kayu salib, saudara mengerti? Sorga menolak Dia, bumi tidak bisa menerima Dia karena dosa-dosa kita semuanya. Bahkan tidak ada yang bisa, tidak ada yang dikatakan parasnya pun tidak ada yang bisa, orang bisa tertarik. Dia dihujat, Dia ditinggalkan, murid-muridnya meninggalkan Dia. Umat yang Dia kesayangi, umat Israel, menolak Dia. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak melakukan dosa, tidak ada dosa di dalamnya, dijadikan dosa. Supaya saudara dan saya layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara, bila kita hidup dari kasih karunia Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dari kasih karunia Tuhan, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kalau saya lakukan ini, Tuhan mau kasihkan. No, sejak kamu dosa pun Dia sudah menyayangi saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh saudara. Amin. Kalau saudara yang sakit, ingat baik-baik. Di atas kayu salib Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurku. Kenapa mesti Yesus katakan, kenapa mesti Yesus tidak mati aja? Kenapa mesti Dia menderita sedemikian rupa? Saya pernah katakan saudara, sampaikan di sini. Setiap binatang yang menjadikan korban itu dicari supaya dia tidak menderita. Jadi pada saat satu dipotong nadinya, pas langsung dia selesai. Kenapa tidak Yesus lakukan seperti hukum apa tentara Romawi, tidak lakukan itu semuanya? Dia harus menderita. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Tuhan, segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Harus ada bilur-bilur, ada bekas-bekas luka. Sehingga saudara yang sakit pagi hari ini, jangan dicemooh, jangan ditibuskan dengan iblis. Mari saudara terima apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Perkatakan percaya oleh bilur-bilur Tuhan. Segala sakit penyakit saya sudah disembuhkan Tuhan. Terima kesembuhan kita semuanya pagi hari ini. Engkau bermasalah dengan perjuangan dengan ekonomi. Firman Tuhan mengatakan, Dia tinggalkan sorga mulia. Tahta kerajaannya ditinggalkan. Dia yang kaya, rela jadi miskin. Supaya dan saya tidak akan pernah minta-minta roti. Semuanya kita diberkati Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Kata Jehovah Jireh pertama kali dituliskan di Alkitab. Pada saat Abraham menyerahkan anaknya di Bukit Moria. Abraham katakan, Tuhan menyediakan. Artinya apa saudara? Pada saat Abraham akan memotong Ishak, malaikat Tuhan katakan stop. Berbalik, lihat ke kanan. Ada seekor domba yang tanduknya terikat oleh belukar. Kenapa tanduknya terikat saudara? Kenapa bukan badangnya? Itu gambaran satu kali kelak Yesus akan datang sebagai anak domba persembahan yang tulus. Karena domba ini persembahkan tidak bisa bercacat celah. Kalau tanduknya kita tahu keras saudara, tidak akan melukai tubuhnya. Gambaran daripada Tuhan Yesus. Saudara tahu, pada saat Abraham berbalik, dilihat domba itu. Saudara tahu apa yang dia lihat? Bukan hanya dilihat domba. Saudara tahu, bukit yang paling tinggi di Gunung Moria di sana adalah Bukit Kalvari. Pada saat Abraham berbalik, dilihat Yesus tergantung di sana.
yang menanggung semuanya dosa saudara, yang memberikan hidupnya bagi kita semuanya. Sehingga Abraham mengatakan, Yesus dikatakan ini adalah Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Apa yang kita perlukan hari-hari ini, saudara akan pasti dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akhiri pada kita. Mari saudara, haleluya. Sungguh saya doa berkat, mari saudara masing-masing berdoa, haleluya. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Saya percaya dengan kasih karunia akan ada daya dorong, ada kemampuan untuk kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Roma 8:32 mengatakan, kalau anaknya saja dia tidak sayangkan, dia berikan bagimu, apalagi hanya ekonomi, apalagi itu kebutuhan hidupmu. Saya terlalu percaya Tuhan pasti menyediakan dan sudah menyediakan bagi kita semuanya. Oh haleluya. Mari saudara, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan sekali lagi. Pada saat kita hitung-hitungan dengan Tuhan, berarti kita membawa diri kita kembali kepada hukum Taurat. Haleluya. Tuhan sudah menggenapi semuanya tuntutan hukum Taurat atas kayu salib. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam segala kelimpahan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu membawakan kemerdekaan bagi kita semuanya. Kemerdekaan untuk apa? Untuk melakukan segala kebaikan daripada Tuhan. Untuk melakukan semuanya yang terbaik. Oh, nama narala masyande. Kira mana karala bayarala masyande. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I believe, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I believe, the reason that I see. With all I am, with all I am. Katakan sekali lagi, Yesus aku milikmu, haleluya. Jesus aku milik. Engkau adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Engkau adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima hidupnya Tuhan dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera shalom bagi semua yang kita sayangi, yang kita cintai. Apa yang kita berbuat semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian, pendidikan, sekolah, usaha, pekerjaanmu, studimu, semuanya Tuhan buat berhasil. Apa yang kau pegang kedua tangan, apa yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua dari segala macam mara bahaya, menjauhkan kita semua dari segala macam kecelakaan, menjauhkan kita semua segala macam sakit penyakit, menjauhkan kita semuanya dari segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun.
Karena semuanya itu sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah adalah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Usia intima Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di pagi, siang, dan ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. I bless your name.